Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Isa Guys. Kali ini saya akan membahas mengenai integral numerik ya. Atau dalam bahasa Inggris disebut numerical integration. Bagi yang baru pertama kali menonton video saya di channel ini, perkenalkan nama saya adalah seorang mahasiswa yang saat ini sedang menjalani semester 4 di jurusan matematika. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kita akan belajar mengenai Riemann integral teorema. Teorema integral Riemann. Ya, integrasi adalah proses penjumlahan. Karena itu pendekatan numerik dari integral dapat direpresentasikan sebagai berikut. Jadi Riemann itu maksudnya adalah penjumlahan ya, penjumlahan Riemann. Integral, nilai integral ini yaitu kita representasikan sebagai I, yaitu dia adalah I termasuk dalam bilangan real ya. Itu adalah penjumlahan dari titik-titik X dengan bobot WI ditambah error, yaitu XI-nya dikali sebuah bobot, bisa berupa jarak ya, jarak selang begitu ya, delta ya, delta T gitu ya, bisa, dimana WI adalah bobot dan XI adalah titik sampel, dan ET adalah truncation error, dimana nanti kita akan menghentikan penjumlahan sampai ke N saja. Jadi nanti ditambah truncation error ya. Jadi ini valid untuk setiap fungsi kontinu pada interval tertutup, yaitu A sampai B ya. B taruh sama dengannya. Kita akan memotong integral gitu menjadi beberapa bagian. Rumus integrasi numerik yang paling umum didasarkan pada titik data yang jaraknya sama. Jadi ini ke sini sama gitu, ini ke sini sama, ini ke sini sama, nanti akan dihitung gitu ya. Akan dihitung nilai dari fx di sini, lalu akan dikali dengan ini biasanya, dengan sebuah bobot gitu. Bobotnya bisa apa saja ya. Nah, bagi x0 sampai xn ke n interval gitu. Jadi 1, 2 sampai n interval. Sini sampai n interval ya, 1, 2 dan n. Ya, asumsikan fx lebih besar dari 0. Jika dalam setiap interval, jadi kita akan menggunakan upper sum sini metodenya ya. Jika dalam setiap interval kita dapat menentukan nilai maksimum dari fungsi, maka seperti ini. Jadi luasnya adalah penjumlahan, ini kan misalkan x1 kurang x0, yaitu lebar ini, dikalikan dengan MI. MI adalah nilai paling tinggi dari fx ya, subprim ya, subprimum. Jadi nilai paling tinggi pada batas ini ya, lalu dikali ini. Dan juga misalkan I-nya 2, I-nya 1 ya, I-nya 1 ya, I-nya 1, maka X2 kurang X1 yaitu adalah panjang ini, panjang intervalnya. Nah, kita lihat sini
jaraknya nggak sama ya setiap titik, dikali dengan MI-nya. MI-nya ini adalah di sini ya, yang paling tinggi dalam interval X1 sampai X2. Ya seterusnya ya, seperti itu. Jadi luasnya pasti akan melebihi nilai integral sesungguhnya. Oke, dari N, dari I0 sampai N-1 I0 sampai, jadi sini ada berapa interval? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 interval sampai 7 saja I-nya ya. Oh, ini kelewat nih. X7 sama X8 ya. Ya, ini salah ini. Ini ada X7 di sini. Ini adalah upper sums. Kemudian lower sums. Lower sums adalah mirip kayak tadi, mana rumusnya seperti ini. Ya, kita tahu karena lower sum pasti nilai integral sesungguhnya itu lebih besar dari nilai hampiran menggunakan metode lower sums. Dan ini adalah di mana M ini adalah yang paling kecil dalam interval X1, XI sampai XI plus 1. Ya, infimum ya, infimum yang paling kecil. Kita lihat yang paling kecil, ini juga paling kecil. Ya, paling kecil juga sini, paling kecil sini, ya, paling kecil sini, paling kecil sini. Jadi kita mencari nilai maksimum dari fx sepanjang interval ini, gitu ya. Sekarang kita akan menggunakan pendekatan polinomial. Pendekatan polinomial, kita tahu PM ini adalah sebuah fungsi yang didefinisikan ya, M dengan ordernya M, yaitu pangkat paling tinggi order M ya. Oke, kita akan melihat Newton-Cotes formula. Newton-Cotes formula itu adalah seperti ini. Order dari polinomial bisa sama atau berbeda ya, dimana seperti ini, yaitu gabungan dari beberapa polinomial. Jadi kita mengintegralkan beberapa polinomial. Ya, jika pilihan M-nya berbeda, misalkan P1 ya, P1X. Sini kita bisa dapatkan A0 plus A1X. Jadi kita misalkan menggunakan pendekatan itu, maka nilai integralnya ya, maka X0 sampai kita ada berapa M, misalnya kita hanya menggunakan 1M saja ya, 1M, yaitu sampai Xn kita menggunakan pendekatan A0 ya, kita menggunakan M1 nya sama dengan 1 gitu. Ntar kita misalkan menggunakan banyak pendekatan, M1 nya sama dengan 1, lalu M2 nya itu adalah 2 misalkan, yaitu jadi P2 dari X sama dengan A0 tambah misalkan B ya, B0 tambah B1X tambah B2 X kuadrat. Terus M3 nya kita ada menggunakan
kubik misalkan. Jadi P3 sama dengan X dari sama ya C0 misalnya tambah C1X tambah C2X kuadrat tambah C3 X pangkat 3. Lalu misalkan kita menggunakan 3M gitu ya. Maka nilai I ya, nilai I itu akan sama dengan integral dari X0 sampai X1 gitu ya. X0 itu P1 gitu. P1-nya ini ya. Ditambah X0 tambah M1 berapa? M1-nya tadi kan 1 ya. Ini yang sini. Nah, X0 X1 X1 sampai X2. Jadi M1 tambah M2 3, 4 misalkan. Jadi X0 tambah M1 kan X1 A, X1 sampai X2 P M2 ya. Jadi maksudnya dikurungin gitu. Nah, lalu sampai begitu ya, sampai seterusnya. Xn-nya itu 3 tadi misalkan, lalu X2 dari PMN adalah N-nya 3 ya, M3 gitu. Kalau M-nya 1 kita linear, ini linear ya. Formulanya trapezoid. Kalau kuadratik nanti kita akan dapatkan ini kubik ini. Formulanya trapezoid ya. Namanya ini Simpson 1/3, Simpson 38. Oke, kita akan menggunakan metode pertama yaitu metode trapezoid rule. Secara sederhana untuk mengaproksimasi luas di bawah kurva adalah dengan polinomial order 1. Kita tahu polinomial order 1 adalah menggunakan bentuk interpolasi Newton ya. Bentuk interpolasi Newton untuk mendapatkan polinomial order 1. Ya, kemudian kita akan dapatkan, tinggal kita masukkan polinomial order 1-nya di mana sini X-nya berpangkat 1. Maka nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah integral dari P1X ini adalah jika kita integralkan akan didapat ini. Oke. Kemudian kita akan melihat galat dari trapezoid metode ya. Metode trapezoid galatnya ini adalah H kuadrat ya. Ini didapat dari sini, galat dari trapezoid. Untuk buktinya dapat dilihat di buku Chini ya, yang berjudul Numerical Mathematics and Computing oleh Edward Chini dan David Erkinczai. Ini adalah galat dari trapezoid rule. Dan kita akan mendapatkan nilai integral secara eksak jika fungsi f itu linear ya, atau f aksen f turunan kedua dari f itu sama dengan 0. Jadi errornya adalah 0.
alias eksak. Kemudian composite trapezoid rule, teoremanya ya, misalkan interval A sampai B dibagi menjadi M sub interval ya, xk sampai xk plus 1 dengan lebar h ya, berjarak sama antara titik itu xk ya, sama dengan xa ditambah k plus h. Untuk k nya dari 0 sampai m. Aturan composite trapezoid itu dapat diekspresikan dengan 3 cara yang ekuivalen, yaitu ini. Sama saja ya. Dan ini ada gambarnya composite-nya. Yaitu kita bisa melihatnya dari misalkan dari penjumlahan luas trapesium di setiap interval ya. Jadi kalau kita lihat di interval pertama gitu, ini gambarnya adalah dengan jumlah M yang banyak gitu ya, M yang semakin besar, subinterval yang banyak. Yang kita bisa lihat ini adalah F0 ya, F dari X0 kemudian ditambah dari F X1 per 2 ya. Ini kita harus ingat lagi, ini ada tambah ini, rumus trapesium A tambah B per 2 kali T dikali tingginya ya, tingginya adalah ini, yaitu H ya. Jadi kita bisa jumlahkan ini terus sehingga dapat rumus ini ya. Nanti jika dijabarkan juga bisa dapat rumus kayak gini ya teman-teman. Jadi kita menjumlahkan saja gitu, jumlahkan dari A per 2 ya, tambah Fx0 plus Fx1 ya, lalu ditambah A per 2 lagi, lalu ditambah Fx1 tambah Fx2 ya. Kalau kita lihat ke sini, yang gambar ini misalkan kita ambil 2, 3, 4 interval, lalu ditambah lagi ini ada X1 tambah X2 ya, lalu kita X2 tambah X3 ya, terus tambah Fx3 tambah Fx4 tambah tambah 4 Fx4 tambah Fx5. Jadi kita lihat yang tidak 2 hanyalah yang ujungnya aja kita ambil gitu. Jadi A per 2 dari FA tambah FB
dikali dengan H/2 dari H/2 dari penjumlahan 2 kali Fx ya. Dimana K-nya itu dari 1 ya, 1 sini. Karena X0 ini adalah A dan X1 ini kita mulai sini dia ada 2 ya. Nanti dijumlahkan jadi 2 dan kita tinggal coret 2-nya jadi H saja. Dan kita bisa juga interpretasikan sebagai penjumlahannya ya, yaitu Fx ditambah H itu sebagai F1 gitu. Atau F1 ini kan sama dengan X plus H ini sama dengan X1 gitu ya. X1 sama, jadi ekuivalen caranya. Oke, kita sekarang sudah merangkum semuanya. Tadi kalau kita sudah membahas trapezoidal rule, ini adalah hasil integralnya atau aproksimasinya ya. Dan ini adalah errornya sebesar ini. Dan juga ini ada Simpson rule ya, yang kita tadi juga bahas. Simpson rule itu menggunakan P dari 2 ya. P2 yaitu kuadratik ya. Dimana Simpson rule tadi kan adalah kuadratik dan Simpson 3/8 rule adalah kubik ya. Kubik. Dan tadi kita sudah pelajari yang trapezoidal rule itu adalah linear ya. Mana ordernya 1 ya, sehingga X-nya berpangkat 1. Kemudian tadi kita udah belajar composite ya. Ini adalah hasilnya ini. Tadi kita sudah dapat juga, dan untuk errornya juga sama ternyata setelah kita selidiki ya. Ya, dimana Simpson rule ini kita dapat dari mengintegralkan A sampai B untuk persamaan kuadratik, yaitu A0 misalkan tambah A1 X tambah A2 dari X kuadrat. Dimana dalam Simpson rule itu kita butuh 3 titik setidaknya ya. Sini akhir dan awal interval yaitu A dan B. Atau bisa kita juga X0 sampai X2 gitu. X1. Jadi A dan B bisa ganti dengan X0 dan X1. Akan dihasilkan ini. Kemudian kita bisa lihat juga Simpson 3/8 sama, tapi dia kubik ya, dengan error yang masih sama. Dan ini composite ya, sama juga, nanti kita tinggal menjumlahkan saja setiap Simpson-Simpsonnya gitu. Ini Simpson yang biasa ya, 1/3. Kemudian composite bool ini sepertinya menggunakan 4 ya, apa namanya,
pangkat 4 gitu, polinomial pangkat 4. A4 dan X pangkat 4. Dan kita membutuhkan untuk sebuah interval, kita membutuhkan 4 titik ya, untuk Bool's rule ini. Oke teman-teman, dan composite juga kita menjumlahkannya sebanyak sampai n gitu, sampai m sebanyak m kali, karena m adalah jumlah intervalnya. Lalu ini kita ingat lagi ya, kalau notasi ini. Sekarang kita akan menuju aturan rekursif trapezoid. Kita akan belajar successive trapezoidal rule. Ya, ini berbeda dengan aturan rekursif ya. Jadi ini masih belum sempurna dikatakan sebagai rekursif sehingga ditulis sebagai suksesif. Ya kita lihat ini dibagi menjadi J-nya berjalan gitu dari 1, 2 gitu ya. DM sub interval S1, kalau J-nya 1 ya, J-nya 1. Terus J-nya 2 berapa? J-nya 2, 2, M-nya 2, J-nya 3, M-nya 4. Itu ya teman-teman. 2 pangkat C. Nah, titik-titik ini membagi AB menjadi 2 pangkat C subinterval yang lebarnya sama, yaitu ini ya lebarnya. Nah, tadi kita udah belajar aturan komposit ya. Komposit. Dan kita udah tahu bahwa akan ditemukan fakta bahwa kita akan menemukan seperti ini. Ini adalah aturan yang suksesif. Ya, aturan trapezoidal yang suksesif. Artinya T ini bergantung dari TF dari 2H. Jadi kalau komposit kan kita tap dari N gitu ya sampai N sub interval itu didefinisikan H/2 F0 tambah Fn ya. Ini juga bisa dikatakan A tambah B ditambah H sigma K dari 1 sampai N-1 dari FK. Ya. Ini tadi sudah kita lihat dari aturan trapezoidal yang komposit. Kemudian nanti akan didapatkan untuk TK plus 1 akan didapatkan dia dari TK gitu. Jadi kalau T0 itu adalah kalau kita gambarkan sini, T0 adalah luas dari satu trapesium yang pertama gitu. Lalu ini adalah T0 dan T dari T1 ya, misalkan T1 adalah seperti ini, penjumlahan dari T0 ya dengan ini sepanjang ini T1 itu. Ya kalau kita mau lagi ini adalah namanya T3 gitu ya teman-teman.
Ya, ini C-nya nggak boleh sama dengan 1 ya, lebih dari 1. Jadi yang dimaksud definisinya ini T0 adalah luas dari satu trapesium di sini. Angka sebesar H, B, min A. Ya, dari T0 maksudnya adalah seperti ini, misalkan ada ini. T0 adalah luas dari ini, itu T0. Tapi ini dalam kurung 0 ya. Oke. Kemudian untuk setiap J lebih besar sama dengan 1, kemudian kita akan membagi trapesiumnya jadi 2 subinterval. Ya, ini dinamakan T1. Ya, T1 begitu. Terus kita akan bagi 2 lagi subinterval menjadi 4 subinterval. Ini namanya adalah T2. Ya, ini dalam kurung ya. Jadi yang tadi memang ini adalah fakta yang nanti akan kita temukan dari aturan trapesium komposit. Kemudian kita akan tetapkan T0 sebesar ini sebagai basis ya dari rekursif. Kemudian J lebih besar sama dengan 1 dengan ukuran langka seperti ini ya. Jadi kita pecah lagi, misalkan seperti ini. Lalu tadi ada 4 ya, 4 subinterval. Lalu kita bagi 2 lagi menjadi 8 subinterval. Ini sama dengan T per T dari 3 gitu. Maaf, ini benar aja lebih besar dari 1 ini. Ya, mulai dengan T0 ini, kemudian barisan aturan trapesium TJ dihasilkan dari formula rekursif. Ya, jadi TJ-nya adalah ini. Ya, kalau kita lihat J-1 ya sama dengan J-1 itu B min A 2 pangkat J min 1. Jadi bisa dibilang ini adalah 2H. 2H dari B min A pangkat 2J. Jadi maksudnya adalah 2H ini adalah 2H di sini. Begitu ya. Jadi ini adalah successive trapezoidal rules dan ini adalah formula rekursifnya. Ya, dimana H-nya tadi sudah dijelaskan, terus dibagi 2 terus, dan X-nya adalah ini. Ini adalah rangkuman untuk aturan rekursif ya, nanti boleh dibuktikan. Nih, Simpson rule ini SJ dan Bull rule ini ya. Untuk aturan rekursif. Tadi kita telah melihat bahwa aturan rekursif dari Bull, Simpson, dan trapezoid ya. Dan setelah itu kita akan melihat Romberg integration. Ya, kita telah melihat dengan menggunakan suatu aturan kuadratur untuk ukuran langkah H dan 2H.
Ya, ukuran H dan 2H dapat diperoleh perbaikan dari aturan kuadratur tersebut. Jadi kita hampir mirip ya dengan turunan numerik. Kita menggunakan langkah H dan 2H dikombinasikan, maka akan mendapatkan perbaikan galat ya. Itu dari 2n menjadi 2n plus 2. Ya, proses ini dikenal sebagai pengintegralan Romberg. Ya, ini kelebihan dari Romberg integration adalah semua bobot bernilai positif ya. Sehingga meminimalkan terjadinya loss of significance digits. Ya, absis atau subselang itu berjarak sama. Ya, kelemahan integral Romberg ini diperlukan jumlah evaluasi nilai fungsi yang 2 kali lebih banyak ya untuk memperoleh perbaikan. Banyaknya komputasi tidak berpengaruh gitu. Hanya berpengaruh sedikit berkat penggunaan aturan sekuensial. Jadi kita sudah menyimpan terlebih dahulu hasilnya gitu, aturan sekuensial. Jadi komputasinya tidak terlalu banyak. Ya, banyaknya komputasi menjadi sedikit nih berkat penggunaan aturan sekuensial. Nah, kita akan belajar perbaikan Richardson. Ini adalah sebuah lemma perbaikan Richardson untuk pengintegralan Romberg. Diberikan dua hampiran gitu ya, R2H K-1 dan RH. Jadi perbedaannya adalah H-nya terhadap kuantitas berikut. Ya. Dan kita lihat di sini Q adalah ini dan Q ini dengan perbedaan 2H ya. Dan jumlah kuadratnya juga masih sama. Ya, sebesar 2K, hanya saja langkahnya saja yang dibedakan. Tapi setelah kita kalikan 4, ya kita akan kali 4 ini. 4 untuk yang RH-1 ini. Lalu kita akan kurangi, maka akan didapat error yang lebih tinggi begitu. Sehingga didapat rumus seperti ini. Dari campuran dari kombinasi sebuah hampiran dengan langkah H dan langkah 2H. Nah, kemudian kita akan lihat formula kuadratur dari integral Romberg. Ini R untuk Romberg. Definisikan barisan formula kuadratur ini untuk fungsi fx pada selang. Ya, jadi kalau J0 ini tadi aturan trapesium, ya J-nya 0, J-nya 1 itu di sini maksudnya J-nya 1 Simpson, J-nya 2 Boole ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya seperti ini. Yang tadi ya dari lemma di slide sebelumnya. Kalau kita lihat J0 ya. Ini kita menggunakan aturan rekursif ya. Mana itu sama dengan 4 1 ya, salah nih. 1 R dari H K-1 dan kurang R
2H K min 1 ya, per 4 pangkat K min 1. Dan tadi kita tahu K-nya itu adalah 0 ya, sehingga kita hapus dulu. Salah ya, mohon maaf. Kita masukkan K-nya 0. K-nya 0 adalah J 0 itu sama dengan R dari H ya, RJ0 itu RH dari K-nya 0 min 1 kurang R2H min 1 per min 1. Itu jadinya seperti itu ya untuk RJ0. Mungkin untuk K-nya 0 ini kurang kelihatan ya. Kita bisa mulai dari K-nya 1 ya. Kurang kelihatan itunya. Kalau K-nya 1 jadi RJ1 sama dengan 4 kali RH0 ya. 0 kurang R2H K-nya adalah 0 per 3. Dan ini sama seperti formula Simpson ya. Formula Simpson adalah 4 dikali T dari F, H terus dikurang T F2H 2H per 3. Ini sama seperti rumus Simpson ya. Aturan Simpson. Jadi kita lihat sini, ini RJ0, J. Kita harus ingat lagi, J itu adalah jumlah dari banyaknya subinterval gitu. Kalau J-nya 0, ya berarti J-nya 0 atau T0 gitu ya. Jadi ini adalah semuanya. Kalau J1 atau J1 nanti kita bagi 2 interval ya. Gitu. Kalau J-nya 2 kita akan menjumlahkan terus menjadi 4 interval dan seterusnya ya. Jadi kita memerlukan apa nih, 4 titik setidaknya atau 5 titik ya jika ada 4 C untuk yang keempat ya, integral Romberg yang keempat, peningkatan keempat. Oke, kita lanjut ya teman-teman, udah paham ini. Kalau J keempat berarti bisa dipastikan ini adalah
memiliki big OH sebesar 10 ya. 10. Ini kan OH-nya 2, OH2 ya. OH2, big OH4, big OH6 ya errornya. Dan big OH8. Jadi errornya semakin kecil tapi memerlukan nilai evaluasi yang jumlahnya semakin banyak gitu. Kita akan melihat kepresisian integral rombek. Teorema kepresisian. Jadi misalkan F ini terturunkan segini, maka galat pemotongan untuk hampiran rombek diberikan oleh formula berikut. Ya, jadi sama seperti trapezoidal rule ya. Ini adalah errornya. Ya, errornya ini adalah fungsi turunan ke 2K plus 2 gitu. Ini akan sama dengan ya teman-teman. Oke, ini adalah teorema kepresisian pengintegralan rombek. Jadi ini sama dengan. Jadi kalau turunannya 0 maka dia akan eksak ya. Nilai ini 0 ya, nilai fungsi dari turunan ini 0. Dia akan bukannya mendekati tapi persis ya, nilainya adalah sekian. Ya, tadi kita telah mempelajari aturan komposit ya. Dan juga aturan rekursif. Sekarang kita akan belajar kuadratur adaptif. Telah dipelajari aturan kuadratur komposit yang membutuhkan titik berjarak seragam. Jadi idenya di sini adalah kita menggunakan ukuran langkah yang tidak seragam ya. Dari titik-titik ini kita menggunakan langkah tidak seragam begitu. Penggunaan ukuran langkah H yang adaptif menyesuaikan kebutuhan akan dapat menghemat jumlah komputasi. Daerah selang pengintegralan dibagi menjadi beberapa subselang ya, subinterval. Ukuran langkah H pada satu subselang bisa berbeda dengan ukuran langkah subselang lainnya ya. Jadi bisa seperti ini gitu ya, ukuran langkahnya bisa berbeda-beda. Jadi kalau tadi kita membaginya dengan ukuran langkah yang sama, seperti ini misalkan, ya, ukuran langkah sama dengan 4 subinterval. Kalau kuadratur adaptif, mungkin dia akan baginya menjadi ini, dan ini misalkan. Seperti itu ya. Ini adalah kuadratur adaptif. Jadi diterapkan kita akan menggunakan aturan Simpson di sini. Aturan Simpson untuk subselang AK sampai BK. Jadi kita akan melihat subselangnya bukan dari awal sampai akhir tapi dari subselang aja. Dari sini gitu ya. Dia ada AK sampai BK, A1 sampai B1 gitu ya. Terus ini A2, ya mungkin A2 sama dengan B1 gitu ya. A2 sama dengan B2 gitu. A2 sampai B2 maksudnya. Nah, kita tahu tadi aturan Simpson adalah seperti ini. Ini untuk satu interval aja aturan Simpson ya. Simpson biasa gitu. Ini bukan Simpson komposit. Dimana Simpson ini kan mengambil nilai C, nilai di tengah C, itu sini gitu, nilai C misalkan ya, dengan CK-nya ini tadi ya, dan HK-nya sama dengan BK min, HK-nya BK min AK per 2.
Ya, jadi ini adalah lebar dari subinterval. Ya, misalkan f fungsi keterturunkan keempat, maka akan didapat ya, ini adalah menggunakan aturan Simpson dari satu subselang ya, satu subselang saja, ini dari AK sampai BK saja. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai kuadrat adaptif, yaitu refinement ya, pemungutan sebuah aturan komposit Simpson menggunakan subselang dari AK yang dihasilkan dengan membagi dua subinterval yang sama. Ya, jadi misalnya ada subinterval seperti ini, ada kurva. Lalu kita akan fokus ke ini, misalnya AK, ini BK. Ya, kemudian kita akan bagi dua ya, bagi dua gitu. Dengan ini adalah AK2, AK2 ini AK1, ini adalah BK atau BK2. Ini BK1 sama saja. Ya, mana ini adalah luas dari yang ini, dan ini adalah luas dari yang ini. Jadi sini adalah CK, CK1 dan ini CK2. Dan ini adalah AK, dan ini adalah BK. Sama di atas didapat dari urutan angka, yaitu H/2. Nah, kita lihat ini urutan angkanya adalah H/2. Ya, ini H/2 itu yang ini dari sini sampai sini, dan yang ini dari sini sampai sini, sehingga dari H/3 kali setengah, jadi dapat ini. Selanjutnya, jika ini terdapat dia sedemikian sehingga ya ini ya rumusnya, ini dari AK sampai BK, sebuah subselang. AK sampai BK dibagi menjadi 4 bagian, menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ini 1, ini 2, ini 3. Ini AK1,
sini adalah dibagi dua ya, dua subselang. Jadi pertambahan nilai ini itu yang ini ditambah yang ini ya, luasnya, lalu dikurangi dengan Simpson secara keseluruhan, yaitu dari AK sampai BK begini. Itu akan lebih kecil dari sebuah error ya, batas segala kuadratur pada selang AK sampai BK. Kuadratur adaptif diawali dengan masukkan ini, lalu dihitung kuadraturnya dengan toleransi ini selang A0 B0, kemudian dihaluskan menjadi dua subselang ya, tadi jadi dua subselang, dan kemudian dihitung kuadratur ini dan ini ya, gitu. Untuk pengujian akurasi lulus, ini pengujian akurasi ya, pengujian akurasi lulus, maka kuadratur S0 sama ini dapat diterima sebagai nilai hampiran terhadap integral. Bila pengujian akurasi gagal, dilakukan penghalusan menjadi ini dan ini gitu. Ini jadi kita bagi lagi nanti. Seterusnya selanjutnya dilakukan perhitungan kuadrat adaptif jarak dengan input ini dan input ini ya, ini gitu. A1 B1 itu dari A1 A01 dan A0 B01 yang ini ya. Ya A01 dan B01 ya, ini dari sini. Dan A2 B2 sampai dengan dari sini sampai sini. Oke, dan seterusnya ya, dengan melakukan pengujian akurasi lagi. Ini adalah contoh dari adaptif kuadratur ya.